tanggal 11 Mei 2020, di mana Bang Kumis berbagi sudah ada di kantor kecamatan, dan di sana Bapak Kapolsek Bapak Wonono dan Bapak Aceh sebagai Bapak Camat, dan ini yang paling sibuk di saat Covid nih, Kepala Puskesmas Labuan. Untuk lebih jelasnya ikutin terus nanti bagaimana perjalanan Bang Kumis dengan Mustika Kecamatan Labuan dalam acara Auden bersama nampaknya Bang Kumis sendiri udah siap-siap nih bersama Bang Kumis. Di sana ada mobil Kapolsek dan di sini jadi Pak Camat mau menuju ke PLT, bro. Ikutin terus bersama channel Bang Kumis. Nah, nampaknya kita pun akhirnya harus rapid test oleh staff security. Nampaknya Bapak Camat pun sama, dan tidak terkecuali Bang Kumis pun. Monggo 36,4. lanjut. Rombongan sudah nyampe di depan pintu PLTU, dan Puskesmas dan Bapak Kapolsek sendiri bersama Bang Kumis akan mencoba masuk ke kantor PLTU Labuan. Kita lihat. Dengan maksud dan tujuan mungkin nanti Pak Camat yang akan menyampaikan, nanti insya Allah kami seperti apa, kita akan mengikuti seperti apa ini. Untuk itu mungkin kami persilakan dari Pak Camat mungkin bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Bapak-bapak yang berbahagia, saya kami selalu para tentu dengan demikian kita perlu serius dalam hal ini, tidak mengedepankan egosentris, tetapi kita merasa punya kewajiban bersama, ya. Kita juga siang malam bergerak terus, patroli dan sebagainya dengan tupoksinya masing-masing kita kaitkan ya dengan kegiatan ini. Dari kecamatan, aku sudah begadang dulu sampai subuh tadi nggak tidur nih, terus ya. Jadi ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kami hal-hal yang seperti itu. Dan kami banyak yang sudah dilakukan, dari kami upaya-upaya edukasi, preventif, represif sudah kita lakukan, termasuk pembubaran di pantai-pantai, di Pantai Galau, ya, yang salah satu akses masuknya dari sini di PLTU, akses masuknya. Sehingga untuk di Galau itu jarang terdeteksi. Ini tentu terkait dengan pemberitaan, bahkan sudah ada di online dan sebagainya di media. Nah, ini menjadi tanggung jawab moral kami, ya, di samping memang saya ya masing-masing instansi tentu mendapat konfirmasi, mendapat teguran dari pimpinan. Berarti langkah kami untuk mengetahui apa-apa saja yang sudah dilakukan dan apa-apa yang akan dilakukan, dan apa saja yang selama ini dilakukan dalam tersebut. Nah, kami yang di luar malah yang lebih repot, Pak. Ya, kalau Bapak ingin tahu, kami yang di luar lah yang lebih repot, yang menghadapi masyarakat liar. Tujuannya jelas, mungkin hal ini terkait dengan pemberitaan di media online terkait dengan ABK mungkin Pak ya, yang lebih lengkapnya seperti itu. Nanti mungkin secara gambarannya nanti Pak Azudi selaku general manager kami
akan menyampaikan beberapa poin yang terkait dengan SOP yang sudah kita lakukan, termasuk nanti perlakuan di ABK seperti apa. Ini Pak Judi, kami persilakan Pak. Baik, saya sampaikan dari awal Bapak-Bapak, terkait dengan pandemi COVID ini, setelah pemerintah mengumumkan bahwa di Indonesia sudah ada pasien yang positif, kemudian ditetapkan sebagai pandemi, pihak perusahaan mengeluarkan surat edaran direksi apa yang harus kita lakukan, SOP tentunya terkait internal dan mengatur juga bagaimana kita mengelola tamu eksternal. Nah, untuk yang ABK perlu kami sampaikan di sini Pak, kami di sini mengelola terminal atau pelabuhan khusus. Pelabuhan khusus itu hanya untuk bongkar muat batu bara, tidak untuk penumpang. Jadi tidak diizinkan ABK itu turun di pelabuhan kami, baik itu pandemi corona atau tidak. Nah, khusus setelah ada corona ini, kami mengeluarkan surat Pak, larangan khusus ke ABK. Surat kami tujukan ke kapten kapal, itu tertanggal kalau nggak salah 18 Maret ya, lupa saya, Maret lah, sejak awal-awal itu. Pelabuhan khusus ini memang bukan pelabuhan orang, sehingga tidak boleh turun, baik itu pandemi corona atau tidak. Jadi pada saat bongkar pun tidak ada muat ya. Pada saat pembongkaran pun untuk memastikan jumlahnya itu di sini didampingi oleh TNI. Jadi saya bisa pastikan tidak mungkin ABK itu turun dari jetinya PLTU Labuan terus keluar keluyuran kemana-mana. Nah, mungkin yang terkait dengan ABK yang turun di luar jeti, mohon izin kami menyampaikan posisi atau situasi masing-masing pihak yang ada di sini. Kami di sini menerima batu bara dari pemasok batu bara. Pemasok batu bara ini kemungkinan tidak semua punya tongkang, ada juga yang punya. Nah, mereka menugaskan perusahaan transportir atau pelayaran yang memiliki kapal, memiliki pegawai kapten kapal, memiliki ABK. Jadi perusahaan pelayaran itulah yang sebagai perusahaannya yang menaungi kapal, kapten kapal, dan ABK-nya. Nah, setelah terjadi pemberitaan terkait dengan ABK yang turun, kami sudah memanggil baik itu port management, kapten kapal, dan agen. Sudah kami panggil, kami tanyakan duduk perkaranya. Kapal yang akan bersandar atau dibongkar muatan batu baranya sebelum masuk ke area perairan PLTU Labuan, mereka akan lego jangkar untuk menunggu giliran. Selama menunggu giliran tersebut, itu adalah tanggung jawab agen untuk mendukung logistik dan kebutuhan sehari-hari para awak kapal. Itu adalah kewajiban dari agen. Nah, kami juga sudah memastikan kepada perusahaan pelayaran atau dalam hal ini kapten kapal, itu kami tanyakan bagaimana SOP perusahaan Anda terkait penyebaran virus. Jadi mereka perusahaan pelayaran tentunya tidak sembarangan juga Pak, karena ada SOP internasional. Yang pertama, awak kapal baik kapten maupun anak buahnya itu sebelum berlayar harus dipastikan sehat. Kalau tidak sehat nggak boleh berlayar. Ada screeningnya. Yang dari zona merah diperiksa dulu, isolasi dulu, setelah pasti baru dia boleh berlayar.
Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa perusahaan melarang ABK supaya tidak turun ke darat selama pandemi COVID ini. Tidak boleh turun ke darat. Ini saya dapat dari informasi ini dari kapten kapal. Jadi dalam hal ini saya meminta dan memastikan mereka untuk punya SOP dan dijalankan SOP-nya. Yang buat SOP bukan saya, karena mereka ada di luar kendali saya. Nah, yang kemungkinan menjadi pertanyaan masyarakat itu adalah pada saat mereka membutuhkan logistik untuk selama di kapal, mereka turun dan belanja. Nah, itu seharusnya itu adalah kewajiban dari agen untuk memfasilitasi. Nah, kenapa kok turun? Nah, ini kemungkinan, ini mungkin perlu kita dulu ya Pak ya, perlu kita sama-sama gali lebih dalam. Jadi kemungkinan mereka mencari dukungan logistik yang terjangkau dengan biaya harian untuk konsumsi mereka sehari-hari. Mungkin seperti itu Pak, sehingga ya mungkin Bapak juga pernah mengalami kalau di kapal itu kan harganya mungkin berbeda gitu ya Pak ya. Jadi tidak sesuai dengan anggaran mereka. Mungkin seperti itu Pak. Saya juga tidak menggali lebih jauh hal tersebut, tetapi saya tekankan bahwa yang tidak boleh itu adalah turun ke kapal, nggak boleh. Jadi yang bisa kita lakukan di sini yang ada dalam kendali saya, port management, saya minta untuk memastikan kebutuhan logistik dari kapten maupun anak buah kapal itu agar dipenuhi oleh agen. Jadi setiap ABK atau kapten itu butuh, bilang ke port management yang mempush kepada agen untuk memenuhinya. Untuk menghindari seperti itu, kami memerintahkan selama masa pandemi agar dalam masa antrian kapal-kapal itu nggak boleh labuh jangkar di situ. Jadi labuh jangkarnya di tempat yang jauh, yang tidak ada penduduk dan tidak mungkin turun. Itu kami tuangkan dalam surat, kami kirimkan hari ini, dan menyusuli surat kami sebelumnya yang melarang ABK turun di jeti kami. Selain itu kami juga semakin untuk mempertegas, untuk memperkuat di jeti, kami juga akan memasang beberapa spanduk Pak untuk mengingatkan, karena sekali lagi ya pencegahan penyebaran ini memang membutuhkan upaya kita yang tidak henti-henti Pak. Tidak bisa sekali kita sampaikan terus semua nurut. Itu yang harapan kami, apa yang kami lakukan ini dapat menghindari terjadinya kembali ABK yang turun ke darat.